Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Cindy dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Muhammad Agung Sasono Regil Pramuti untuk menyampaikan materi terkait pengujian substantif terhadap saldo kas. Pembahasan yang dibahas dalam materi kali ini yaitu terkait deskripsi kas, prinsip akuntansi bertema umum dalam penyajian kas di neraca, tujuan pengujian substantif terhadap kas, serta program pengujian substantif terhadap kas. Kas untuk kalau kita deskripsikan terdiri dari uang tunai, yaitu uang logam dan uang kertas, post wesel, sertifikat cek, cashier cek, cek pribadi dan bank draft, serta dana yang disimpan di bank yang pengambilannya tidak dibatasi menurut Bapak Mulia di tahun 2002. Kas yang dicantumkan dalam neraca terdiri dari unsur, yaitu ada namanya kas di tangan dan namanya kas di bank. Kas di tangan perusahaan dapat berupa penerimaan kas yang belum disetor, uang tunai, post wesel, sertifikat cek, cashier cek, cek pribadi, bank draft, dan dana kas kecil. Atau biasanya kita sebut sebagai petty cash. Sementara kas di bank didivisikan berupa simpanan berbentuk rekening giro atau demand deposit dan tabungan yang tidak dibatasi penggunaannya. Untuk materi berikutnya kita akan membahas yaitu prinsip akuntansi berterima umum. Kita akan singkat ini dengan sebutan PABU, yaitu sebuah panduan dan standar resmi acuan dalam penyusunan laporan keuangan. Di Indonesia, PABU diterapkan melalui PSAK yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Penyajian kas dalam neraca sesuai PABU itu bagaimana? Ada beberapa standar, yaitu pertama standar pengakuan dan pengukuran. Kas harus disajikan sebesar nilai nominal. Kemudian standar penyajian. Akun kas disajikan dalam neraca pada bagian paling atas dengan judul kas dan setara kas. Untuk prinsip materialitas, kas dengan nilai material, contohnya kas yang digunakan sebagai jaminan sewa atau semacamnya, harus dipisahkan dari kas lancar dan disajikan dalam item terpisah. Misalnya dicatatkan dalam aset tidak lancar. Namun catatan tersebut perlu disampaikan pula dalam catatan atas laporan keuangan atau kita sebut dengan singkatan CALK. Meskipun demikian, untuk kas yang nilainya tidak material seperti misalnya tadi kita sebut dengan petty cash, itu tetap digabung dalam kas dalam setara kas. Ini juga dapat disampaikan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian prinsip berikutnya yaitu pengendalian internal dan penyajian wajar. Diperlukan pengendalian internal atas kas dan penyajiannya itu harus wajar dan transparan. Mengingat kas ini merupakan item paling liquid sekaligus item yang paling gampang disalahgunakan. Berikut merupakan contoh penyajian kas dalam neraca. Jadi kalau kita lihat kas dan setara kas ini ditampilkan di bagian paling atas laporan keuangan di item namanya aset lancar. Di sini juga disampaikan dalam KLK keterangan misalnya ada saldo kas sebesar sekian terdiri dari deposito berjangka. Terus terdapat ada kas yang ditempatkan pada rekening terpisah karena ini adalah jaminan atas kontrak sewa tidak disajikan dalam kas, dimasukkan dalam aset tidak lancar. Kemudian berikutnya merupakan tujuan penyucian substantif terhadap kas. Kas ini sebagai aset yang paling gampang disalahgunakan harus dilakukan pengujian substantif. Dengan tujuan satu, memastikan keberadaan kas. Dua, memastikan hak kepemilikan atas kas. Tiga, memastikan kelengkapan atas pencatatan kas.
Kemudian memastikan penilaian kas yang tepat, lalu memastikan penyajian dan pengungkapan itu harus wajar, serta dalam rangka tujuan mendeteksi salah saji akibat kecurangan. Mari kita bahas satu persatu atas tujuan tersebut. Pertama yaitu memastikan keberadaan kas. Kita harus pastikan bahwa saldo kas yang tercantum di neraca benar-benar ada secara nyata pada tanggal laporan. Auditor harus memastikan kas di bank maupun kas kecil itu bukan hanya angka laporan, dan tapi memang harus ada bukti nyatanya, ada saldo banknya dan ada tunai fisiknya. Kemudian tujuan memastikan hak kepemilikan atas kas. Auditor perlu memastikan kas yang dicatat itu hak perusahaan, bukan kas pihak lain atau kas yang penggunaan dibatasi, agar laporan keuangan tidak memberikan gambaran likuiditas yang keliru. Kemudian, pastikan kelengkapan pencatatan kas, dengan tujuan memastikan tidak ada penerimaan atau pengeluaran kas yang terlewat atau disembunyikan. Risiko yang sering terjadi ini penerimaan kas gak dicatat untuk menutupi penggelapan atau pengeluaran kas yang sengaja tidak dilaporkan. Kemudian terdapat tujuan memastikan penilaian kas yang tepat. Auditor harus pastikan saldo kas dicatat sebesar jumlah yang benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Perhatikan kesalahan perhitungan, perlakuan kas dalam mata uang asing, saldo atau overdraft yang tidak boleh disajikan sebagai kas. Kemudian pastikan penyajian dan pengungkapan yang wajar. Untuk memastikan kas diklasifikasikan sebagai aset lancar, dipisahkan dari kas yang dibatasi, dan diungkapkan secara jelas dalam catatan laporan keuangan. Auditor bisa menilai apakah informasi terkait kas cukup jelas untuk dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Serta tujuan pendeteksian salah saji akibat kecurangan atau fraud. Mengingat kas ini sangat rawan disalahgunakan. Pengujian substantif juga bertujuan deteksi kecurangan seperti penerimaan kas fiktif, pengeluaran kas palsu, atau manipulasi saldo kas di akhir periode. Maka untuk menguji substantif terhadap kas, kita diperlukan serangkaian program. Program pengujian substantif terhadap kas disampaikan dengan urut-urutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu audit awal untuk memastikan bahwa data yang akan diaudit telah sinkron dengan catatan akuntansi pusat. Kemudian prosedur analitik untuk melihat kewajaran saldo kas melalui perbandingan logika bisnis. Prosedur ketiga yaitu pengujian terhadap transaksi rinci untuk buktikan validitas mutasi keluar masuk kas. Kemudian uji terhadap saldo akun rinci untuk buktikan eksistensi fisik dan legalitas saldo kas. Dan yang terakhir yaitu verifikasi penyajian dan pengungkapan, untuk betul-betul memastikan laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi. Kita akan bahas lebih lanjut yaitu prosedur audit awal, yaitu usut saldo awal, lalu vouching saldo untuk melakukan perbandingan saldo awal kas di buku dengan saldo akhir laporan, verifikasi akurasi secara matematis, serta lakukan tracing, yaitu penelusuran posting transaksi dari jurnal penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku besar. Prosedur analitik bertujuan untuk melihat kewajaran saldo kas melalui perbandingan logika bisnis. Auditor perlu melakukan rangkaian prosedur yaitu perbandingan tren untuk bandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun lalu, evaluasi anggaran, bandingkan realisasi kas dengan anggaran kas yang telah ditetapkan, analisis rasio untuk menghitung rasio kas terhadap kewajiban lancar, cash ratio, dan bandingkan dengan rata-rata industri atau data tahun-tahun sebelumnya. Serta ekspektasi pendapatan bunga yaitu perhitungan estimasi pendapatan bunga berdasarkan saldo rata-rata bank untuk melihat kecocokan dengan pendapatan bunga yang dicatat. Kemudian prosedur pengujian terhadap transaksi rinci. Ini dilakukan pertama-tama dengan voicing sampel transaksi, yaitu ambil sampel bukti pengeluaran kas dan periksa otorisasi serta kelengkapan dokumen pendukung. Dilanjutkan dengan uji pisah batas atau cut off test. Kita periksa transaksi kas beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk pastikan transaksinya betul-betul dicatat pada periode yang tepat, bukan backdating, atau yang dicatatnya bukan pada tanggal sebenarnya.
Kemudian kita juga perlu lakukan pemeriksaan transfer antar bank untuk verifikasi rekening bank milik perusahaan dalam rangka deteksi praktik pencatatan saldo itu atau 4 kali. Kemudian pengujian terhadap saldo akun Triti dilakukan dengan prosedur berikut. Pertama dengan pemeriksaan fisik cash. Ini kita lakukan perhitungan fisik uang tunai di berangkas perusahaan secara mendadak. Kemudian lakukan konfirmasi bank ya, dengan mengirimkan surat konfirmasi kepada seluruh bank yang bekerjasama dengan klien untuk verifikasi saldo rekening koran. Kemudian review rekonsiliasi bank untuk cek ketepatan rekonsiliasi bank yang dibuat klien, terutama pada akun-akun extended check dan deposit intransit. Terakhir dilakukan pemeriksaan kasir, yaitu pastikan semua dana kas yang dipegang kasir benar-benar milik perusahaan dan tidak tercampur dengan dana pribadi. Kemudian prosedur terakhir yaitu terkait verifikasi penyajian dan pengungkapan. Ini auditor perlu melakukan pertama yaitu klasifikasi kas. Pastikan apakah kas dan setara kas itu sudah diklasifikasikan dengan benar. Misalnya kalau ternyata ada deposito yang jatuh temponya lewat dari 3 bulan, ini kan artinya harus dipisahkan dari kas. Ini harus dipastikan apakah sudah dipastikan atau dipisah. Kemudian pemeriksaan atas kas yang dibatasi, kita verifikasi apakah ada saldo kas yang dijaminkan atau dibatasi penggunaannya, dan pastikan atas kas yang dibatasi tersebut telah diungkapkan dalam CALK. Kemudian kita juga perlu melakukan konversi valuta asing untuk pastikan saldo kas dalam mata uang asing telah dikonversi menggunakan kurs Bank Indonesia pada tanggal neraca secara akurat. Yang terakhir yaitu evaluasi catatan atas laporan keuangan untuk memeriksa kecukupan pengungkapan kebijakan akuntansi di dalam CLK. Berikut adalah contoh kasus pertama terkait kertas kerja pemeriksaan fisik kas. Kertas kerja ini digunakan saat auditor menghitung uang fisik tunai di berangkat perusahaan. Misalnya kita cek terkait akun petty cash ya, pada tanggal audit 31 Desember 2025. Berdasarkan hasil penelitian dapat kita lihat total fisik kas bernilai 6,3 juta, sementara yang dicatatkan dalam saldo buku besar juga sebesar 6,3, sehingga tidak ditemukan selisih sama sekali. Maka dapat disimpulkan saldo kas kecil atau petty cash tanggal 31/2025 telah disajikan secara wajar. Berikutnya contoh kasus berikutnya kita memastikan terkait kertas kerja rekonsiliasi bank. Digunakan saat auditor bandingkan saldo menurut catatan perusahaan dengan saldo menurut bank. Misalnya pada periode Desember 2025 terlihat saldo menurut rekening koran ada 150 juta. Saldo bank yang telah disesuaikan dengan setoran dalam perjalanan dan cek beredar ternyata bernilai 160 juta. Namun ditemukan saldo menurut catatan perusahaan di buku besar setelah dilakukan penyesuaian dengan jasa giro atau bunga bank dan dikurangi dengan biaya
Ya, mohon maaf seperti terdapat kendala teknis sebentar. Baik, kita coba belajar lagi. Pada contoh kasus kertas kerja rekonsiliasi bank, setelah dilihat saldo bank yang disesuaikan senilai 160 juta setelah disesuaikan dengan setoran dalam perjalanan dan cek masih beredar. Sementara pada catatan perusahaan di buku besar, saldo tercatat sebesar 181.500.000 dan setelah dilakukan penyesuaian dengan tambahan jasa giro bunga bank dan dikurangi biaya admin, maka saldo perusahaan yang disesuaikan juga senilai 160 juta. Dari sini dapat kita simpulkan, setelah dilakukan rekonsiliasi, terdapat perbedaan karena biaya admin dan bunga bank yang belum dicatat perusahaan. Maka auditor sarankan jurnal penyesuaian untuk catatkan selisih tersebut. Baik, begitulah materi terkait pengujian substantif terhadap saldo kas yang telah kami sampaikan. Atas perhatian Ibu dan rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.